Ya tunjukkanlah kalau kalian sebagai pemenang, tunjukkan kalau kalian itu bermanfaat untuk agama ini, untuk bangsa ini, untuk negara ini. Tunjukkan dong. Masa ya kalah berkali-kali. Segitu aja kok masih melawan kebenaran ya. Melawan kok kebenaran. Kami memang tampil tidak begitu suci. Tidak terlihat suci. Kami tampil ini di media ini memang terlihat seperti orang yang gila. Makanya jangan coba-coba kamu ngurusi orang gila seperti kami-kami. Ya tinggal menunggu aja kok. Kan saya udah bilang, siapapun yang udah saya sentuh, insya Allah pasti akan ngandang. Ini negara-negara hukum. Kita akan suarakan terus. Makanya hati-hati yang sudah saya sentuh-sentuh gitu, hati-hati. Jadi Mulyadi juga tidak lama. Ya, siapa lagi nanti? Elit-elit intelektual yang bikin kisruh. Tidak lama. Sudah. Saya pastikan tidak lama. Kalau tidak masuk penjara, ya mati. Karena semua orang pasti mati. Karena semua orang pasti mati. Kami memang terlihat seperti garang, saudara. Kami memang terlihat seperti bajingan. Kami memang terlihat seperti orang yang brutal, radikal. Kami memang terlihat seperti orang yang tidak beretika. Tetapi satu hal, mereka orang-orang yang terlihat seperti suci aslinya adalah munafik dan para bajingan sesungguhnya. Apa sih mereka bisanya? Kafir. Bisanya apalagi? Medus, debus, bedus, baria, homo. Paling bisanya begitu. Terus apa bedanya kandun sama kampret? Beda. Kalau kampret ini normatif dan sah-sah saja. Kalau kampret ini berpolitik praktis ya. Kalau kampret itu kan karena nama itu kan istilah itu dikeluarkan waktu pilkada cebong ada kampret. Tapi kalau kadrun ini hakiki. Kadrun ini berbeda sekali. Dia menjajah ini, paham kadrun ini menjajah kita udah puluhan tahun. Ya, kita harus bantai pahamnya pelan-pelan sampai habis. Harus, karena apa? Ini emang jahat orang-orang ini. Makanya Indonesia tidak maju-maju itu karena bicara apa? Agama. Setiap detik, menit, debat, berantem, perang, menghalalkan darah, agama. Kan goblok kayak begitu. Goblok tidak? Goblok. Yang dajjal lu tukang fitnah. Lu kenapa saya itu menjuluki kalian itu netizen-netizen kadrun itu ahlul dajjal, ahlul fitnah. Ya dajjal itu kan ya sifat yang paling utama itu kan fitnah. Karena kan anda itu memang tukang fitnah. Ngikuti hal-hal fitnah. Sukanya edit-edit video, sukanya membuang narasi-narasi fitnah, ujaran-ujaran kebencian, makanya mereka itu harus dilawan. Kalau nggak ada yang berani ngelawan, saya ngelawan. Sendiri aja nggak apa-apa. Saya sendiri aja, kalian betul nggak? Faktanya kan begitu. Mana ada yang berani itu? Kelompok-kelompok nggak ada. Satu pun nggak ada. Karena saudara-saudaraku, orang-orang seperti itu bahaya sekali. Ya makanya Indonesia dari dulu tuh udah tidak maju. Sekarang kita dukung Indonesia itu harus maju. Stop memperguncingkan agama. Stop agama gue. Lu cabik-cabik, stop. Untuk para bajingan-bajingan itu stop. Nggak perlu lo menggunjingkan agama. Agama cukup urusan lo sama Tuhan. Lu sama Allah. Lu gak usah pamer agama lo sama gue. Bajingan-bajingan kayak begitu kok. Gak usah lah pamer-pamer begitu. Agama itu nggak untuk memerangi orang. Agama itu nggak untuk membunuh orang, nggak untuk cara orang berperang. Jangan lu bawa-bawa Rasulullah, perang dulu baru damai. Kunyuk orang-orang seperti itu. Jangan kamu seolah-olah mau jadi Rasulullah, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu dulu perang. Kunyuk lu mau perang sama siapa sekarang? Lu harus ngikutin zaman dong. Zaman yang damai begini, Indonesia yang damai, Indonesia yang sedang baik-baik saja, kok kamu bikin rusuh aja kau. Ya tidak ada, agama itu mengajarkan kayak begitu. Sunnah boleh, ikuti sunnah Rasulullah sebaiknya. Baiknya. Bukan berarti itu Rasulullah dulu saat perang tidak baik. Enggak, tapi kalau diterapkan sekarang bisa jadi tidak baik gara-gara kelakuan ente. Yang salah menafsirkan sesuatu harus perang biar kayak zaman Rasulullah. Enggak, itu sesat itu orang pemahaman kayak begitu. Lu perang tuh memerangi hawa nafsu. Perang itu kamu berperang untuk menghidupi keluargamu itu. Itu perang. Membangun ekonomi itu perang zaman sekarang. Untuk kemaslahatan umat itu berperang itu. Terus saya selalu dengar kupar kafir itu artinya apa? Kupar kafir itu yang mereka itu yang keluar daripada syariat Islam. Yang keluar daripada orang-orang yang meyakini katanya beragama tetapi itu kafir tuh, kayak nggak kenal agama itu, nggak kenal Tuhan, itu kafir tuh orang kayak begitu.
yang jahat itu kafir. Enggak, cuma Islam pun sama kafir. Ketika melakukan hal-hal yang konyol begitu kafir sama. Jangan kamu klaim itu kafir seolah-olah itu punya orang Islam. Kenapa kamu itu enggak belain, kamu malah jejelin terus Islam terus, katanya dipojokkan Islam katanya. Saya jawab ya. Ada kan beberapa orang, Arya itu selalu memojokkan Islam katanya. Ini lu kata siapa? Kata siapa gue mojokin Islam? Kalau gue ngikut-ngikutin ente, sama dengan agama gue dicabik-cabik sama gerombolan ente. Rusak Islam. Islam tuh gak cuma punya ente, gue juga punya hak karena gue juga beragama. Inilah cara gue untuk melindungi marwah agama gue yang gue cintai, agama Islam. Dari tangan mana? Dari orang-orang oknum seperti apa? Oknum Islam, bajingan-bajingan itu. Arya itu suka memojokkan Islam, apa agama Islam. Kata siapa? Kata siapa? Ini cara gue untuk melindungi marwah agama gue, Islam. Dari tangan siapa? Para berdebat itu. Tiap hari lu hanya dagang agama, tiap hari hanya jualan agama, lu nggak bosen? Lu kaya juga kadang-kadang karena jual agama. Lu kalau ngikutin Rasulullah kaya untuk dakwah habis. Harta kekayaan Rasulullah ketika Rasulullah menikah dengan seorang saudagar, Rasulullah punya harta benda yang sangat luar biasa. Habis untuk ini sekarang banyak orang-orang yang menggunakan agama, banyak orang-orang yang berdakwah untuk mencari kekayaan. Apa yang disebut sunnah Rasulullah? Itulah jurus-jurus kadrun kayak begitu. Sampai detik ini kita cuma ribut masalah agama. Ya gak? Luar negeri udah mau nyampe planet, sudah sampai ke bulan. Cina saja sudah bikin matahari buatan. Indonesia masih ribut masalah agama. Yang goblok sopo. Stop. Bukan politik menggunakan agama. Lu berantem sama gua, lu gak suka sama gue pakai ayat-ayat. Untuk melindungi kebusukanmu menggunakan ayat-ayat, menafsirkan ayat-ayat. Contohnya kemarin menganjing-anjingan orang boleh karena itu perintah Al-Quran. Goblok gak? Goblok. Lo kalau dibilang goblok begini jangan marah. Kecuali lu goblok beneran, marah. Gak usah lu ngajarin gue. Gak usah ngajarin lu sok-sokan. Lu ngapur lu Gus mengenal masalah agama. Lu yang mana? Lu yang mana mengenal agama? Berantem, perang gitu. Horor. Islam itu horor dan sangat menyeramkan gara-gara kelakuan kadrun. Ya, gue gak setuju. Gue orang Indonesia, gue punya hak. Gue juga orang Muslim. Gue punya hak untuk mengkritik itu. Islam adalah bagian daripada ar-royahnya adalah saya yang berumat agama Islam. Saya punya hak. Bangsa ini saya mau komen seperti punya hak karena saya adalah warga negara Indonesia. Saya punya hak. Siapapun gak boleh ada yang menghalang-halangi. Kalau ada yang menghalang-halangi saya bantai. Saya bantai pahamnya. Hormatilah perbedaan. Pasti kita menghormati perbedaan. Itu yang ini toleransi kita harus jalankan. Nah, kita harus stop itu orang-orang yang intoleransi. Tetapi kalau perbedaannya menyangkut untuk bikin kisruh, mereka beda untuk bikin kisruh terus di bangsa ini, negara ini, tabrak guys. Gak usah takut lah kayak gini. Allahu Akbar. Yang goblok itu siapa Gus? Kadrun. Kadrun itu menutup kebenaran. Kadrun itu keruh pikirannya, iri dengki. Nanti kalau ada orang ngomong kadrun begini, dia balasnya begini. Kadrun itu adalah ucapan yang ditujukan kepada seorang kiai, seorang ulama. Pret. Kadrun itu yang melontarkan itu kata-kata pertama adalah PKI. Pret. Siapa yang ngomong kayak begitu? Panggil orang-orang soleh, kadrun, kadal gurun. Jadi kadrun itu sejak zaman PKI sudah ada. Penghinaan agama. Hoak. Ya tak? Kadrun ya kadrun. Semua anggota kadrun masuk bui satu persatu. Ya dong harus. Apakah ini karma Ahok Gus? Betul. Karma itu datang dari manapun. Yang memberikan karma tidak harus Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Selama dia manusia itu didolimi. Dan mereka yang mendolimi menanamkan sesuatu pasti dia akan panen. Itu karma. Tidak melihat agamamu apa.
Karena Allah sendiri nggak melihat agamamu apa. Ketika engkau melakukan kebaikan, Allah pasti akan memberikan kamu yang terbaik. Kebaikan itu nggak peduli apapun agamamu. Makanya sudah mulai stres juga itu mereka. Satu persatu udah mulai minggir. Yang tersisa hanya pejuang-pejuang NKRI sekarang. Pokoknya utamakan sekarang. Nggak mengutamakan untuk berbangsa, jangan utamakan agama. Ya, karena gue udah tahu semua kalian tuh udah beragama, udah pinter-pinter. Ya, sekarang yang harus disuarakan adalah persatuan. NKRI itu yang harus disuarakan. Penting, wajib. Bukan menyampingkan agama, bukan. Kita semua udah pada ngerti kok bagaimana cara orang beragama dengan baik. Kalian tuh belajar dari kecil sampai gede. Udah diajarin tuh agama. Ngapain gue harus nyetir agama lu, kan urusan lu sama Tuhan. Gak ada urusan sama gue agama lu ya. Giliran ngomong begini guys dibilang kafir guys. Kacau nih orang nih. Ini hakikat, gue ngomong hakikat nih kayak begini. Apa yang gue sampaikan di sini yang keluar dari mulut saya ini adalah hakikat. Gak sembarangan. Saya ngomong pada hakikatnya, pada rasanya, pada intinya. Inti yang saya sampaikan adalah hakikat. Untuk kebaikan kita semua. Syariat itu cara. Syariat itu adalah ibaratnya ini cara. Bagaimana kamu cara beragama? Kita menjadi orang Islam syaratnya apa? Syariatnya dulu jalankan. Caranya, ini cara. Bagaimana setelah kamu tahu caranya? Kamu tahu caranya nyari duit. Tetapi tidak tahu caranya menggunakan duit dengan baik. Artinya kamu tahu syariat tetapi tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa menikmati hakikat. Kamu tahu duit, kamu nyari duit nih bisa gitu lah. Tapi ketika kamu sudah dapat duit, karena kamu duit nih cara ya ibaratnya. Ketika kamu cari udah dapat duit, duitnya ini buat dugem, buat mabok-mabokan. Artinya terjawab sudah bahwa hakikatmu itu ya cari uang itu buat mabok ya, buat ngelonte kan, buat ya kayak begitu. Lah hakikat yang benar ketika kamu syariat, menjalankan syariat atau menjalankan cara atau ikhtiar mencari duit. Setelah kamu dapat duit, ya kamu gunakan dong buat umroh, dapat duitnya buat sodakoh. Itu hakikat yang baik seperti itu. Ini perumpamaannya seperti itu biar gampang dipahami. Jadi apa sih itu syariat? Syariat itu cara, hakikat itu adalah rasa. Mereka adalah orang-orang ahli syariat terkadang-kadang. Terkadang-kadang ngakunya nih. Syariat, demi syariat Islam, demi syariat Islam, demi syariat Islam. Tetapi hakikatnya munculkan kemungkaran. Itu. Bicara tujuan yang baik itu nggak perlu menggunakan dalil. Semua orang itu punya pikiran. Allah itu udah kasih kamu nih pikiran semua nih. Nih apa yang disampaikan sama Arya ini bener nggak sih? Berbicara baik itu nggak butuh dalil. Karena kalau dalil itu salah nggak mungkin jadi dalil. Dalil itu nggak pernah salah. Yang salah adalah ketika manusia-manusia itu suka menafsirkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itulah kacau. Makanya dulu Gus Dur itu pernah mencuitkan sesuatu. Sumben itu kalau orang itu hanya tahu syariatnya saja, hanya belajar syariatnya saja ya akan menjadi tidak baik. Ya nyatanya terjadi semua kok. Anda sok-sok syariat aja taunya syariat saja tetapi akhirnya kayak begitu. Ya. Sajen aja loh sajen aja dipermasalahkan. Yang Islam, yang sok Islam suka bilang bahwa sajen ini memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sajen ini memang Islam sangat melarang. Salah saudara. Yang dilarang masalah sesajen dalam Islam itu adalah ketika kita meyakini. Ketika kita meyakini sesajen itu seperti Tuhan menimbulkan sebuah keyakinan dan kita keluar daripada akidah. Ini jelas. Sajen ini hanya sebagai bentuk wujud adatnya. Sama halnya, apa bedanya kamu itu menuhankan uang? Kamu ini semua ini loh, termasuk saya mungkin meyakini uang itu segala-galanya. Jangan munafik. Uang ini segala-galanya untuk perputaran, untuk mengawal kita supaya hidup. Uang ini segala-galanya. Untuk apa uang ini? Ya untuk beli beras, beli makan. Gak usah munafik. Serius. Ini serius ini. Uang ini loh, uang. Kamu gak bisa hidup tanpa uang. Gak usah munafik. Ya jangan mungkir kamu.
Zaman sekarang ini saya melihat nggak kiai-kiainya, nggak pendeta-pendetanya, nggak habaib-habaibnya, nggak apapun itu. Ya uang. Tapi bagaimana kita menyikapi uang? Apakah kita harus menuhankan uang? Kan tidak, sayang.